Indah goresan sabdamu dalam kitabku, cinta yang bertasbih mengutus hatimu. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kamu kan tidak mendengar semua percakapan mereka. Siapa tahu Konita sebenarnya tidak ada niat untuk menikah dengan Azam. Ana tidak mungkin salah dengar, Bule. Sarah bertanya pada Konita apakah Konita mau menikah dengan Mas Azam. Lalu Konita menjawab, kalau memang sudah takdir maka Konita mau. Mau dan berharap itu kan sama saja, Bule. Apakah kamu pernah membicarakan hal ini dengan Azam secara terbuka? Mas Azam sudah berkali-kali tahu kalau Ana cemburu. Dan Mas Azam selalu saja mencoba untuk meredam perasaan Ana. Terkadang Ana merasa Mas Azam meremehkan perasaan Ana. Bule rasa Azam tidak bermaksud untuk meremehkan perasaan kamu, Nduk. Dia berkata begitu karena dia tidak ingin kamu larut dalam perasaan cemburu yang terlalu berlebihan. Padahal Azam dan Konita sebenarnya tidak ada niatan untuk menikah. Ana, cobalah kamu lebih tenang lagi. Jangan kamu ikuti perasaan cemburumu itu. Jawaban Konita itu masih penuh kemungkinan. Kemungkinan besar Konita itu hanya ingin menghibur Sarah. Tapi kan seharusnya Konita bisa menghibur Sarah dengan cara yang lain, Pak Ali. Pak Ali bukan tidak membelamu, tetapi Pak Ali juga ingin berprasangka baik kepada Konita. Perkataan Konita mau itu karena dia tahu bahwa tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini yang bisa menolak takdir. Perkataan mau dari Konita bukan berarti pernikahan antara Konita dan Azam itu akan terjadi, Nduk. Benar kata Bulik Mundu. Pernikahan itu tidak akan terjadi selama Azam tidak punya niat untuk nikah lagi. Jadi kuncinya ada di Azam, bukan Konita. Kalau Azam mau menikah lagi, meskipun Konita tidak mau, dia bisa menikah dengan perempuan yang lain. Yang paling penting saat ini adalah kamu menjaga Azam dengan baik. Berusaha untuk berbakti dan menyenangkan hati Azam. Cemburu itu tanda cinta. Dicemburui berarti tanda dicintai. Tetapi kalau berlebih-lebihan dalam cemburu, itu berbahaya, Nduk. Bisa menimbulkan rasa saling tidak percaya. Jangan sampai Azam merasa tidak dipercayai oleh kamu. Padahal selama ini dia sudah berusaha untuk menunjukkan rasa cinta dan kesetiaannya kepada kamu. Hargailah usahanya dan percayailah dia. Tapi Sarah ingin Ustazah menjadi kakak Sarah yang tidak pernah meninggalkan Sarah lagi. Kakak Sarah yang sesungguhnya. Sarah, pernikahan itu tidak hanya kemauan dari satu orang saja. Kalau Ustazah Konita mau, tapi Ustadz Azam tidak mau, ya pernikahan itu tidak akan terjadi. Tapi yang penting, Ustazah Konita mau apa tidak? Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi demikian,
Ya Ustazah Qonita tidak bisa mengelak dari takdir. Ustazah Qonita harus mau. Jadi kuncinya ada di Azam, bukan Qonita. Kalau Azam mau menikah lagi, meskipun Qonita tidak mau, dia bisa menikah dengan perempuan yang lain. Yang paling penting saat ini adalah kamu menjaga Azam dengan baik. Berusaha untuk berbakti dan menyenangkan hati Azam. Jangan sampai Azam merasa tidak dipercayai oleh kamu. Padahal selama ini dia sudah berusaha untuk menunjukkan rasa cinta dan kesetiaannya kepada kamu. Hargailah usahanya dan percayailah dia. Ada apa dengan diriku? Aku sudah dinasihati oleh Pak Lip Mujab dan Bule Sulfa. Tapi mengapa aku masih merasa belum tenang? Siapa sebetulnya yang salah? Apakah Qonita? Aku tahu dia benar. Tapi aku tetap tidak rela kalau Ustazah Qonita menjadi istri kedua Mas Azam. Mungkin karena Qonita terlalu sempurna. Dialah yang nyata-nyata lebih disukai Sarah, bukan aku. Kok Sarah belum bobo, kenapa? Hah? Tidak ada Ustazah Qonita sih. Mbak Ana antarkan Sarah tidur lagi ya. Nanti Mbak Ana mendongengi Sarah kisah unta kesayangan Nabi Muhammad, mau ya? Tidak mau. Pokoknya saya tidak mau didongengi. Sarah maunya ketemu sama Ustazah Qonita. Betul kan? Ustazah Qonita baik sama Ustazah. Siapa yang mengambil foto ini? Saya sendiri yang motret. Dialah yang membawa Quran yang lebih banyak dan lebih baik. Dialah yang lebih muda dan lebih cantik. Aku takut Mas Azam akan lebih tertarik pada Qonita. Karena Qonita jauh lebih baik daripada aku. Apalagi kalau ternyata Qonita bisa memberi anak untuk Mas Azam. Ya Allah, aku takut Mas Azam melupakan aku. Assalamualaikum. Ana, An. Astagfirullah. Ana, kamu sakit. Ya Allah, kamu pucat sekali. Ke dokter yuk. Kamu masih puasa? Berbukalah, Ana. Allah memberikan keringanan kepada orang yang sakit untuk membatalkan puasa. Jangan menzalimi dirimu sendiri ya. Ya sudah, aku siapkan obat dulu. Nanti kamu minum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin. Ustadz, saya mau menyampaikan surat ini pada Ustadz. Oh iya, terima kasih. Ikatan Pondok Pesantren Jawa Tengah. Oh, ini pasti undangan tahfidzul Quran seperti tahun lalu ya? Betul Ustadz, lomba menghafal Al-Quran dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Kapan waktunya? Masya Allah, 2 hari lagi. Kok mendadak sekali? Maaf Ustadz, sebenarnya surat ini sudah sampai di kelurahan 1 bulan yang lalu. Tapi ternyata Pak Sekretaris Kelurahan lupa menyampaikan surat ini pada Ustadz. Ya sudahlah, terima kasih banyak Pak Mudin. Sama-sama Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa, Mas? Pak Mudin. Beliau mengantarkan surat undangan lomba tahfidzul Quran. Oh, seperti acara tahun lalu ya, Mas. Perlombaan menghafalkan Al-Quran tingkat pesantren se-Jawa Tengah. Di mana acaranya, Mas? Di pesantren Al-Karimah. Waktunya tinggal 2 hari. Bagaimana, Ana? Apa kita bisa mengikuti lomba ini? Waktunya sangat singkat. Kalau menurut Ana, kita ini sebenarnya memang harus menjaga hubungan baik, hubungan silaturahim dengan pesantren Al-Karimah, Mas. Kalau kita nggak ikut, pasti Kiai Syihab dan Bu Nyai akan bertanya-tanya kenapa kita nggak ikut. Lagi pula kita kan sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak siap. Kita bisa minta tolong pada santri atau ustadz yang memang sudah bisa memenuhi kriteria itu, Mas. Jadi mereka juga nggak terburu-buru dalam menghafalkan Al-Quran. Baiklah. Kita harus segera mengadakan rapat untuk membicarakan teknis mengikuti lomba ini. Kamu bisa ikut rapat enggak? Ana nggak ikut, Mas. Kepala Ana pusing sekali. Ana mengikuti apa saja keputusan rapat. Ya sudah, berbukalah Ana. Allah mau melarang kita menzolimi diri kita sendiri. Jangan berpikir macam-macam. Jangan banyak pikiran seperti ini, Ana. Bisa jadi penyakit itu malah tambah parah. Kan sayang puasamu. Terpaksa dibatalkan hanya karena penyakit yang sebetulnya bisa dicegah. Berbuka ya. Jadi ibu-ibu, selain daripada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kita juga disunahkan untuk memperbanyak ibadah dengan berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berapa hari ibu-ibu? 10 hari. 10 hari, terutama di hari Arafah. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Ada, Pak Haji. Monggo, silakan. Soal puasa Dzulhijjah yang 10 hari itu, apa pada tanggal 10-nya kita dibolehkan berpuasa? Ibu itu bagaimana sih? Tadi kan saya sudah bilang, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Asyara min Dzulhijjah. Asyara itu artinya 10, ya termasuk hari ke-10-nya, begitu. Loh, tapi kan hari ke-10 itu pas hari raya Idul Adha, Pak Haji. Saya dengar dari banyak ulama dan ustadz, kita diharamkan berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Benar nggak, Ibu ya? Betul nggak, Bu? Betul. Begini, ibu-ibu tenang. Ibu-ibu, ulama dan ustadz yang bilang seperti itu ilmunya masih dangkal. Dia tidak mengerti hadis, tidak bisa bahasa Arab. Wong sudah jelas-jelas disebutkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya termasuk hari ke-10-nya itu. Begitu. Pak Haji, boleh saya bantu jelaskan kepada ibu-ibu? Ya boleh. Begini, ibu-ibu, tenang ya. Ini ada salah seorang santri. Nah, Heru yang akan mencoba menjelaskan kepada ibu-ibu tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah disunahkan untuk berpuasa. Silakan. Gini ibu-ibu, hadis mengenai memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat jelas dalilnya. Dan berpuasa sunnah pada bulan Dzulhijjah itu sangat dianjurkan. Karena puasa pada bulan Dzulhijjah itu merupakan amal soleh yang utama, ibu-ibu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada hari yang lebih baik melakukan amal yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala selain pada hari-hari itu, yaitu pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Betul kan? Saya bilang kan? Monggo, Nak Heru. Silahkan dilanjut. Silahkan. Nah, saya lanjutkan ya ibu-ibu. Selain hadis yang saya sebutkan tadi, ada hadis yang melarang kita untuk berpuasa pada 2 hari raya, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Ini adalah hadis dari riwayat muttafaq alaih. Jadi ibu-ibu, meskipun kita dianjurkan berpuasa dan melakukan amal soleh di bulan Zulhijjah, tapi apabila kita terus berpuasa sampai hari ke-10, maka hukumnya haram. Nah, itu baru penjelasan yang betul. Benar nggak ibu-ibu? Heru, kamu tuh piye toh? Kamu kenapa tidak mendukung saya? Malah ikut-ikutan ngeyel. Kamu bisa kualat tahu. Besok-besok, Mak Heru saja ya yang mengisi pengajian. Daripada orang yang mengaku Kiai Haji. Jom! Iya, sebentar. Jom, cepat, Jom! Sabar, Pak. Kurang ajar. Nggak sopan sama imam masjid. Awas kalau ketemu tak ajar. Puasa, Pak. Aku cuma cek ada airnya apa enggak. Astagfirullah, Bapak. Puasa-puasa begini marah-marah ada apa, toh, Pak? Itu loh, si Heru, santrinya si Azam. Keminter. Minter wong tua. Lah biar saja, Pak. Anak muda pintar itu kan bagus, jadi ada kemajuan. Kalau anak muda tidak lebih pintar daripada kita, kapan orang Indonesia akan maju, Pak? Tapi dia itu masih santri, Jum. Masa minter Kiai Haji? Biar santri, tapi dia sudah ustadz, Pak. Biar ustadz tetap santri. Kalau santrinya pinter, mestinya yang evaluasi diri Kiai Hajinya. Ini malah kalah sama santri. Jum! Kamu tuh kenapa? Setiap ada masalah, kamu selalu membela orang lain. Kamu tidak pernah membela suami kamu sendiri. Kenapa? Saya tidak membela siapa-siapa, Pak. Bapak aja yang ngeyel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya, bagaimana Pak Haji Sampingan? Astagfirullah Ustaz, saya dimarahin Haji Sampingan. Loh, kenapa? Karena saya meluruskan ajaran dia yang salah tentang hadis. Dia nggak mau terima Ustaz. Setelah pengajian, saya dimarahin habis-habisan. Meskipun Pak Haji Sampingan bukan contoh orang tua dan guru yang baik, kita tetap harus menghormati beliau loh. Dan apa yang kamu lakukan tadi sudah benar. Meluruskan apa yang harus diluruskan. Pak Haji Sampingan malu, itu karena merasa tidak kelihatan lebih pintar dibanding orang yang lebih muda daripada dia. Betul banget tuh Ustaz. Dia juga bilang gitu tadi. Dia bilang, saya kemajuan, suka minterin orang tua. Itulah yang saya bilang tadi, sebagai contoh yang tidak baik. Makanya, kamu harus pintar, biar jadi ulama yang genah, memberi pencerahan pada umat. Jangan jadi orang yang ngaku-ngaku ulama, tapi menyesatkan umat. Ngerti nggak, Er? Iya, ngerti Ustaz. Insya Allah. Amin. Radio JPMI terancam gulung tikar. Kondisi di radio ini sudah terlalu parah. Sudah beberapa hari ini tidak ada pendengar yang merespon acara apapun. Oke, sahabat JPMI, saya masih menunggu telepon dari sahabat semua. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu ditawari kunci jawaban pada saat kamu ujian? Diterima atau tidak? Nah, ini ada sahabat yang menelpon. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang merespon. Saya bukan mau menjawab pertanyaan, Mbak. Saya hanya mau bilang begini. Mendingan JPMI nggak usah ngomong soal etika lagi deh. Buat apa? Jelas-jelas JPMI jadi sumber kebobrokan kok. Coba sekarang saya tanya, Mbak masih perawan nggak? Kalau belum nikah tapi sudah nggak perawan, mending diam aja deh Mbak. Nggak usah banyak omong soal etika. Nggak usah sok ngulehin orang. Aduh, Bu Nurlela,
ban pulung. Si Vina yang udah beres, kok jadi saya kena getahnya. Nia, gak usah diambil pusing. Itu hanya salah satu pendengar saja yang kurang tahu etika. Jadi nggak usah dipikirkan, ya? Tapi saya ikut malu, Bu. Dulu saya bangga kerja di JPMI ini. Tapi sekarang saya malu kalau mereka tahu saya kerja di JPMI ini. Aib rasanya, Bu, kalau mereka tahu saya penyiar JPMI. Sudahlah, sekarang kamu kembali ke studio. Lanjutkan siaran kamu. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Ibu harus ke ruangan Ibu. Tinggal dulu ya. Assalamualaikum, Nia. Waalaikumsalam. Suasana di sini sudah betul-betul tidak sehat lagi. Kalau begini terus-menerus, bisa-bisa saya yang kena stroke. Bu, benar ya lah. Ada apa, Pak? Saya harus bertanya ada apa. Kok muka Ibu jadi murung begitu? Bapak dengar tanggapan dari pendengar tadi? Saya rasa masyarakat sudah tidak respek lagi terhadap radio kita, Pak. Pamor, wibawa, dan popularitas radio JPMI sudah tenggelam. Bahkan cenderung dilecehkan, Pak. Kasihan Nia. Dia juga harus ikut malu. Bukan cuma dia, Pak, tapi kita semua. Sekarang ini protes masyarakat bukan hanya kepada kita sebagai institusi, Pak, tapi sudah mulai menjurus ke pribadi. Dan para penyiar menjadi sasaran tembak utama. Oh iya, apa tanggapan Ibu mengenai PHK karyawan? Ya, kalaupun ada karyawan yang harus di PHK, biarlah saya saja, Pak. Ibu jangan berkata begitu. Di dalam benak saya tidak pernah terlintas sedikit pun untuk memecat Ibu. Dan saya juga berjanji kepada diri saya, walaupun semua karyawan di radio JPMI ini dipecat, Ibu orang yang paling terakhir yang akan saya pecat. Tidak apa-apa, Pak. Semua karyawan JPMI berkualitas sangat baik, penuh dedikasi, dan sangat loyal terhadap perusahaan. Kalaupun ada karyawan yang harus dipecat, sayalah orangnya, Pak. Karena di antara semua karyawan JPMI, yang bukan tulang punggung keluarga hanya saya, Pak. Walaupun memang saya ada anak, tapi alhamdulillah sudah besar, Pak. Dan insya Allah bisa menafkahi saya. Vina bukan tulang punggung keluarga. Saya bisa pecat dia sekarang juga. Asal Ibu jangan keluar. Jangan Vina, Pak. Bukankah Bapak bilang kalau Vina itu adalah aset perusahaan? Lagi pula, Vina kan sudah mengakui kesalahannya, Pak. Jadi, saya rasa kita harus memberi kesempatan kepada orang yang ingin bertobat dan ingin memperbaiki diri, Pak. Bu, tolonglah saya. Saya membutuhkan Ibu untuk menyusun program-program untuk menyelamatkan radio JPMI ini, Bu. Kalau soal itu sih, Pak, insya Allah saya akan mempersiapkan semua rancangan program-program itu sebelum saya keluar, Pak. Saya janji. Tapi Bu, Ibu adalah direktur program di radio ini. Ibu yang lebih tahu mengenai konsep, visi, dan misi radio JPMI. Bahkan saya banyak belajar dari Ibu. Dan Ibu juga lebih tahu bagaimana karakter pendengar di radio ini. Bu, saya akan sangat sulit mencari pengganti Ibu. Saya rasa tidak, Pak. Seorang direktur program yang profesional, dia akan bisa menyesuaikan diri dengan visi misi perusahaan dimanapun dia bekerja. Jadi saya kira siapapun nanti yang akan menggantikan saya tidak akan jadi masalah, Pak. Yang penting dia mau menyesuaikan diri dengan radio JPMI. Dia pasti akan menjadi programming yang bagus, Pak. Bu, tolonglah saya. Kalau tidak ada Ibu di radio ini, saya tidak memiliki seseorang untuk bertukar pikiran dan sharing. Tapi maaf sekali, Pak. Saya harus tetap keluar dari sini.
Saya juga sudah mulai stres, Pak. Dan kata dokter, saya harus menenangkan diri dan harus melepaskan semua yang menjadi beban pikiran saya. Kalau saya paksakan tetap di sini, saya khawatir akan menjadi penyakit di badan saya. Saya juga kan harus menjaga kesehatan saya, Pak. Jadi, saya mohon maaf sekali, Pak, atas semua kesalahan saya. Saya harus pamit. Dan saya juga berterima kasih sekali dengan kebaikan dari Bapak. Ibu tidak salah apa-apa. Saya yang salah banyak sama Ibu. Maafkan saya. Ya Allah, kenapa jadi begini? Semua orang meninggalkan saya, berantakan semuanya. Tahu enggak, Bu Nurlela sudah di PHK. Yang benar, Mbak, dari mana? Aku melihat dan mendengar dengan mata kepalaku sendiri. Aku lewat di depan ruangan Pak Furkon. Kulihat Bu Nurlela ada di situ. Dia pamitan ke Pak Furkon. Kenapa harus Bu Nurlela yang di PHK? Kenapa tidak si Biangkerok itu saja? Jelas-jelas dia yang selalu bikin masalah. Waduh, aku yang nggak ngerti kalau soal itu. Sudahlah, nggak usah mikir orang. Mikir nasib diri sendiri saja. Gimana coba kalau besok giliran kita yang di PHK? Oh, semoga tidak. Anakku masih kecil-kecil. Ampunilah segala dosaku ya Allah. Sesungguhnya Engkau tidak membebankan sesuatu di luar kemampuan hamba-hambamu ini. Maka aku yakin Engkau akan memampukan aku menjalani segala cobaanmu ini ya Allah. Kuatkanlah aku. Tidak ada satupun yang menimpa hamba-hambamu, melainkan semua itu telah tersurat dalam Lauhul Mahfuz. Begitu keras teguranku kali ini, ya Allah. Terimalah taubatku ini dan ampunilah semua dosa-dosaku. Jauhkanlah aku dari dosa-dosaku, sebagaimana telah Engkau jauhkan timur dan barat. Bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, ya Allah. Seperti kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah. Kemana lagi aku harus berlari selain kepadamu? Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau begitu semua sepakat, kita tidak pasang target tahun ini? Sepakat. Sekarang, kira-kira siapa saja yang kita utus? Untuk kategori dewasa, 30 juz. Saya rasa Konita adalah yang terbaik. Untuk kategori remaja, saya usulkan Yunita. Dia sudah hafal 20 juz. Berarti Ustazah Konita dan Yunita. Itu usul yang sangat baik. Semua setuju? Setuju. Setuju. Ustazah Konita bersedia mewakili Darul Quran. Insya Allah. Tinggal satu kategori lagi, yaitu kategori anak-anak. Siapa kira-kira yang kita utus? Kenapa mesti bingung, Bang? Kan ada Dek Sarah. Saya pikir dia bisa kita minta untuk mewakili kategori yang 15 juz. Iya benar. Kita bisa minta Sarah untuk mewakili Darul Quran. Dia pasti mau. Saya tidak keberatan apabila Sarah yang sendiri juga mau. Tapi lebih baik kita ikutkan saja yang 10 juz, biar tidak berat merojaannya. Ustazah Konita, tolong sampaikan kepada Sarah. Baik Ustaz, insya Allah. Alhamdulillah. Marilah rapat kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bule, apakah waktu Ana kemarin ke rumah Bule, Ana bercerita suatu masalah? Karena sejak kemarin sore sampai malam, Ana nampak murung, tapi tidak mau cerita apa-apa. Tahu-tahu paginya demam. Benar, Zam.
Dia memang ada cerita tentang unek-uneknya. Dia mendengar percakapan antara Sarah dan Konita. Sarah bertanya kepada Konita, apakah Konita bersedia untuk jadi istri kamu, Zam? Mungkin Ana segan bercerita berulang-ulang masalah yang sama kepadamu, Zam. Kelihatannya Ana takut kau meremehkan perasaannya. Setelah berulang kali dia mengungkapkan rasa cemburunya kepadamu, dan kau menanggapinya dengan ringan saja. Padahal sebenarnya Ana itu butuh tempat untuk berbagi, Zam. Saya tidak pernah bermaksud meremehkan perasaan Ana, Ustaz. Kalaupun saya menanggapnya secara ringan, itu karena saya memang menganggapnya bukan masalah yang besar. Mungkin itu masalah buat Ana, tapi saya tidak mau mendramatisir masalah itu. Terlebih lagi, saya tidak pernah berniat menikahi Ustazah Konita. Benar, Zam. Bule setuju. Hanya saja Bule ingatkan, cara pandang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perasaannya pun berbeda. Perempuan itu kalau sedang punya masalah, kadang terlalu emosional dan kurang rasional. Kita kan tahu, Ana itu sedang ada masalah dengan kondisi rahimnya. Itu membuatnya jadi lebih sensitif, Zam. Berusahalah untuk lebih sabar dan ngomong Ana, Zam. Tunjukkanlah lebih dalam lagi rasa cintamu kepadanya. Semoga dengan itu Ana lebih tenang dan tidak emosional. Insya Allah saya akan perhatikan, Ustaz. Terima kasih Bule atas nasihatnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Ustadz. Ustazah Ana hanya demam biasa. Mungkin karena kecapean atau kurang tidur. Iya, dokter. Akhir-akhir ini istri saya memang sering lembur untuk mengerjakan tesisnya. Mungkin memang kurang tidur. Ini resep untuk Ustazah Ana. Coba mulai sekarang dibiasakan minum madu. Apalagi kalau banyak pekerjaan dan kurang tidur. Insya Allah madu bisa membantu menjaga stamina. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Azam! Sarah. Sarah nggak mau rojaah. Baru saja selesai. Kata Ustazah Konita, istirahat dulu sampai asar. Nanti sehabis sholat asar, baru setor hafalan baru ke Ustazah Konita. Subhanallah, anak pintar. Mas Azam, Sarah mau bicara sama Mas Azam. Mau bicara apa sih? Mas Azam menikah sama Ustazah Konita. Ya Mas ya. Sarah sudah tanya aku sama Ustazah Konita. Ustazah Konita ya juga sudah mau menikah sama Mas Azam. Sarah, yang namanya pernikahan itu tidak mudah. Tidak semudah Sarah ngajak Mas Azam main ayunan. Dan pernikahan itu harus dipikirkan dalam-dalam baik buruknya. Apakah menikah sama Ustazah Konita itu buruk? Ustazah Konita kan bukan orang jahat, Mas. Hei, bukan begitu maksudnya. Ustazah Konita memang orang baik. Tapi kalau Mas Azam menikah dengan Ustazah Konita, itu belum tentu menjadi suatu kebaikan, Sarah. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan itu tidak hanya dibicarakan oleh kedua orang yang mau menikah, tapi juga dengan keluarganya. Misalnya? Tentu saja keluarga terdekatnya, ayah ibunya, serta kakak adiknya. Kalau gitu, nanti Sarah bicara sama Ustazah Konita supaya minta izin kepada orang tuanya. Jangan, Sarah. Nah, kalau Mas Azam bicaranya sama Mbak Ana, Mbak Husna, dan Mbak Lia. Ya, Mas ya? Mas Azam mau kan bicara sama mereka? Kok Mas Azam bingung? Kalau Mas Azam bingung, biar Sarah yang bicara sama Mbak Ana. Agar Mbak Ana mengizinkan Mas Azam untuk menikah sama Ustazah Konita. Sarah. Tapi... Masih pusing, An? Sudah berkurang, Bule. Tapi demamnya masih terasa. Berusahalah untuk legowo, Dok. Demammu itu akan hilang kalau rasa cemburumu juga hilang. Ana sudah berusaha, Pak Li. Tapi rasa tidak nyaman itu belum benar-benar hilang dari diri Ana. Ingat pesan Bule dan Pale kemarin, Du. Rasa cemburu yang terlalu berlebihan
itu membuat hal-hal yang tidak baik. Sekarang sudah terbukti kan kamu jadi jatuh sakit. Ini belum seberapa, Nduk. Nanti kalau Azam sudah semakin banyak kiprahnya dan semakin dikenal banyak orang, jangan heran kalau tiba-tiba ada orang tua membawa anak gadisnya untuk dinikahi oleh Azam. Abah jangan bicara begitu. Kasihan Ana, mau lagi sakit gini kok. Loh, saya bicara begini kan supaya anak ini tabah dan kuat. Kamu tahu kan, Dok, Pak Lek tidak ingin kamu terlalu terbawa perasaan dan memikirkan sesuatu terlalu berlebih-lebihan. Memikirkan sesuatu itu harus supaya ketemu jalan keluarnya. Tetapi kalau berlebih-lebihan itu tidak baik. Jadinya kamu sakit kan? Ada hal-hal yang harus dipikirkan oleh manusia. Tapi ada juga hal-hal yang bukan hak manusia untuk memikirkannya. Yang harus dipikirkan oleh manusia adalah mencari strategi atau jalan keluar dari masalah tersebut. Mengenai hasilnya, itu bukan hak manusia untuk memikirkannya. Kalau kita sudah berusaha dengan maksimal, hasilnya adalah urusan Allah, Nduk. Bulikmu bener, Nduk. Kalau kita terlalu ngotot memikirkan sesuatu yang itu adalah urusan Allah, hasilnya tidak baik bagi kita. Apakah Azam punya istri kedua atau tidak? Kalaupun menikah lagi, apakah Konita itu istri keduanya atau bukan? Itu hak Allah untuk mengurusnya. Bukan hak kamu, Nduk. Iya, Buli. Paling Ana mengerti. Sebaiknya kamu pikirkan tesis kamu, An. Ingat, 4 bulan itu bukan waktu yang lama. Boleh dibilang, ini adalah kesempatan terakhir kamu. Kalau kesempatan ini hilang, kamu harus mulai dari nol lagi, mencari pembimbing lagi. Kalau ini terjadi, Pak Lek khawatir kamu benar-benar kehilangan kesempatan sama sekali. Coba kamu pikirkan Sarah. Kalau kamu gampang sakit begini, waktu bermain dengan Sarah itu jadi sedikit. Jadi kalian kapan akrabnya? Sudah hampir maghrib. Bah, kita pulang yuk. Nduk, kami pulang dulu. Tenangkan pikiran kamu supaya segera sembuh ya. Semoga Allah mempercepat kesembuhanmu, Nduk. Semoga Allah mengangkat dosamu dengan perantara penyakit ini. Amin. Kami pulang dulu ya. Matur nuwun, Buli, Pak Lek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, jangan lupa kirim makanan buka puasa ke rumahnya Ustadz Azam ya. Sudah saya kirim Surtini untuk mengantar makanannya ke sana, Ustazah. Alhamdulillah. Mas Azam menikah ya sama Ustazah Konita. Ya Mas ya. Sarah sudah tanya aku sama Ustazah Konita. Ustazah Konita ya juga sudah mau menikah sama Mas Azam. Kalau Mas Azam bingung, biar Sarah yang bicara sama Mbak Ana. Agar Mbak Ana mengizinkan Mas Azam untuk menikah sama Ustazah Konita. Ya Allah, ternyata Sarah betul-betul serius ingin aku menikah dengan Konita. Tapi tidakkah itu hanya merupakan angan-angan anak-anak saja? Aduh, bagaimana ya cara yang membedakan antara khayalan anak-anak dengan hal yang sungguh-sungguh dia inginkan? Tapi mestinya aku tak perlu terlalu terpengaruh pada ucapan Sarah. Dia belum mengerti hakikat pernikahan. Yang harus kupikirkan adalah Ana. Sakitnya Ana jelas merupakan cerminan bahwa masalah ini sudah menguasai pikiran dan perasaannya. Kasihan Ana. Sarah, kita buka dengan bubur kacang hijau dan teh manis ya.
Nanti makanan besarnya kita bawa saja ke kamar. Ustazah, apa tahun ini kita akan mengikuti lomba tahfizul Quran seperti tahun lalu? Insya Allah kita akan ikut lagi. Kapan lombanya? Insya Allah 2 hari lagi, Sarah. Terus, kapan kita pulang ke Ya Nabiul Quran? Tahun ini kita mewakili Darul Quran, bukan Ya Nabiul Quran. Darul Quran, pesantren ini, Ustazah. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Sarah malah senang bisa mewakili pesantren Mas Azam dan Mbak Ana. Alhamdulillah. Ustazah Konita juga ikut senang melihat Sarah sudah terbiasa menjadi bagian dari pesantren ini. Allahu Akbar, Allah. Wah, Ustazah sudah azan. Jangan lupa berdoa ya. Ana, temani aku buka puasa ya. Ini aku buatkan teh juga untukmu. Terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, jaga dan ridhoilah rumah tanggaku dengan Ana. Cukupkanlah diriku hanya beristri dengan Ana Autofonisa sepanjang hidupku, ya Allah. Karuniailah kami dengan rizki berupa anak-anak soleh dan solehah. Kuatkan hatiku agar selalu setia kepada istriku Ana. Seperti setianya Nabi Muhammad SAW kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Mas. Kesetiaan Mas Azam adalah hal yang paling Ana damba sebagai seorang istri. Kita saling menguatkan ya. Saling menguatkan, Mas. Nanti setelah sholat tarawih, aku ke rumah Ustadz mengucap. Sebentar ya. Jadi kau yakin mau beli saham radio JPMI, Zam? Insya Allah, Ustadz. Sebab saya pikir inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan radio tersebut. Dan dengan memegang radio ini, kita turut andil membangun bangsa. Kalau sampai radio ini jatuh ke tangan orang yang kurang bertanggung jawab, mandorotnya akan lebih banyak, Ustaz. Kau benar, Zam. Sekarang ini, siapa yang menguasai informasi, dialah yang jadi pemenangnya. Iya, Ustaz. Dan saya sowan ke sini ingin mengajak Ustaz turut serta membeli saham radio tersebut. Secara keuangan, nampaknya masih terlalu berat buat saya kalau membelinya sendiri. Insya Allah, Zam. Insya Allah aku akan ikut andil membeli saham radio JPMI, insya Allah. Ikut membeli, Bah. Saham itu nggak murah, Bah. Mahal. Kita mau dapat duit dari mana? Tenang, Bu. Saat ini Abah memang belum punya uang. Tetapi insya Allah, Abah akan segera berusaha mendapatkan uang yang cukup melalui jalan yang halal. Jangan hutang ya, Bah ya. Kalau hutang, buat tidur kita tidak nyenyak. Kata Nabi kan, hutang membuat sedih di malam hari dan hina di siang hari, Bah. Jangan khawatir, Bu. Abah tidak akan ngutang. Abah akan minta kepada penerbit untuk menyegerakan pembayaran royalti terjemahan Abah. Besok aku insya Allah mau ke penerbit. Semoga dapat dana yang cukup. Oh ya, bagaimana kabar Ana? Apa dia masih sakit?
Masih demam, Ustadz. Tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Semoga cepat sembuh. Yang sabar ya, Azam. Insya Allah, Ustadz. Yang terpenting adalah keseimbangan. Jagalah keseimbangan menjaga amanah dakwah dan amanah keluarga. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah malam, Mbak. Apa tidak sebaiknya Mbak usah istirahat dulu? Jangan terlalu diforsir loh, nanti sakit. Mbak ingin segera menyelesaikan novel ini, Lia. Mumpung sedang mood. Karena Mbak Husna inginnya novel ini selesai sebelum Idul Fitri. Iya, tapi perhatikan kesehatan. Jangan sampai nanti malah zolim pada diri sendiri. Mbak tidak memaksakan diri sendiri kok, Lia. Dengan menulis novel ini, selain bisa Mbak jadikan sebagai media untuk menenangkan diri, Mbak juga ingin novel ini memberikan cara pandang baru kepada para remaja. Tokoh dalam novel ini, Mbak harap bisa memberikan contoh tentang bagaimana kehidupan remaja yang tangguh dan menginspirasi remaja untuk maju dan berprestasi. Subhanallah. Semoga berkah ya, Mbak. Amin. Nah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Mbak nanti akan segera menyusul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum tidur, Ana? Menunggu Mas Azam. Mas Azam mau Ana buatkan teh? Nggak usah, sudah malam. Lagi pula aku tadi sudah minum di rumah Ustadz Mujab. Ada apa, Ana? Tidak ada apa-apa, Mas. Apalagi yang mengganggu pikiranmu? Apa masih tentang kalimat Ustazah Konita kemarin? Maafkan Ana, Mas. Ana sama sekali tidak meragukan cinta dan kesetiaan Mas Azam pada Ana. Tapi Ana tidak bisa membohongi diri Ana sendiri, Mas. Ana terus memikirkannya. Ana, perlu kamu ketahui, aku tidak bermaksud mengabaikan perasaanmu. Aku hanya berusaha bersikap bijaksana dan seimbang. Kalau saja dibolehkan oleh Rasulullah, aku tidak keberatan tinggal berdua saja denganmu, tanpa berurusan dengan dunia luar yang bisa menimbulkan fitnah ataupun kecemburuan, Ana. Bukan itu maksud Ana, Mas. Aku mengerti, Ana. Dan aku membutuhkanmu, membutuhkan dukunganmu, agar langkahku ringan dalam menjalani kewajiban dakwah ini. Maafkan Ana, Mas. Ana akan berusaha ridho demi memperoleh ridho Allah. Amin. Ya sudahlah, istirahatlah. Sudah malam. Astagfirullah, sudah jam 2. Belum ngantuk. Tahajud dulu ah. Ana, sholat tahajud yuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang tunduk patuh pada Engkau, ya Allah. Dan jadikan di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh pada Engkau, ya Allah.
Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami yang telah kami lakukan. Limpahkanlah kepada kami kesabaran yang tiada batas, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, dan karuniailah kami dengan sifat ridho, dan berikanlah kami sifat kasih sama insan. Peliharalah lidah kami dari kata-kata yang tak berguna. Kuatkanlah kami melewati segala ujian-Mu, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah.